Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Feby Febrilianti Fajrin. Untuk video kali ini saya akan membahas materi mengenai sel elektrokimia. Lebih spesifiknya adalah sel Volta. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak video berikut ini. Pada materi sel Volta, saya akan memaparkan mengenai pengertian, rangkaian sel Volta, notasi sel Volta, potensial sel standar, dan deret Volta. Sebelumnya, apa sih elektrokimia? Elektrokimia merupakan bagian dari ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara perubahan zat dan arus listrik yang berlangsung dalam sel elektrokimia. Sel elektrokimia adalah suatu sel yang disusun untuk mengubah energi kimia menjadi energi listrik, atau energi listrik menjadi energi kimia. Sel elektrokimia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, sel elektrolisis, dan yang kedua, sel Volta atau galvani. Sel elektrolisis yaitu sel yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Arus listrik yang digunakan untuk melangsungkan reaksi redoks tak spontan. Kemudian sel Volta yaitu sel yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Reaksi redoks spontan digunakan untuk menghasilkan listrik. Sel elektrokimia merupakan suatu sistem yang terdiri atas dua elektroda dan larutan elektrolit sebagai penghantar elektron. Pada sel Volta maupun sel elektrolisis, reaksi redoks berlangsung dalam suatu elektroda. Elektroda itu dibagi menjadi dua, yaitu anoda, tempat terjadinya oksidasi, dan katoda, tempat terjadinya reduksi. Coba kita perhatikan gambar berikut ini. Rangkaian sel Volta terdiri dari larutan elektrolit, anoda, dan katoda yang dihubungkan dengan voltmeter, serta jembatan garam yang berfungsi menjaga kenetralan muatan listrik pada larutan. Sebagai contoh, pada anoda, kita menggunakan logam seng dalam larutan seng sulfat, dan pada katoda kita menggunakan logam tembaga dalam larutan tembaga sulfat. Dalam larutannya, ZnSO4 akan terurai menjadi Zn2+ dan SO4 2-, dan CuSO4 akan terurai menjadi Cu2+ dan SO4 2-. Reaksi yang terjadi di anoda adalah Zn menjadi ion Zn2+ dengan melepas 2 elektron. Dari pelepasan 2 elektron dalam reaksi ini dapat kita ketahui bahwa reaksi ini merupakan reaksi oksidasi. Elektron yang dihasilkan pada proses oksidasi di anoda menuju ke katoda yang kemudian ditangkap oleh ion Cu2+, hingga pada katoda terjadi reaksi Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu yang merupakan reaksi reduksi. Dari setengah reaksi oksidasi dan reaksi reduksi yang terjadi pada anoda dan katoda, kemudian dapat kita jumlahkan. Elektron di ruas kiri dan ruas kanan dapat kita hilangkan karena jumlahnya sama, sehingga reaksi ini didapat reaksi selnya adalah Zn ditambah Cu2+ menjadi Zn2+ ditambah Cu. Susunan sel Volta ini dapat dituliskan dengan notasi sel atau diagram sel. Penulisannya mengikuti kaidah sebagai berikut. Ada anoda, garis vertikal, ion, garis 2 vertikal, ion, garis vertikal, dan katoda. Tanda satu garis vertikal ini melambangkan batas fase antara komponen-komponen dengan fase berbeda. Kemudian, tanda 2 garis vertikal ini melambangkan jembatan garam yang memisahkan kedua setengah sel. Pada contoh ini, maka notasi selnya dapat ditulis Zn garis vertikal, satu garis vertikal, kemudian Zn2+, kemudian 2 garis vertikal,
Cu2+, satu garis vertikal, dan Cu. Arus listrik berupa aliran elektron pada sel volta disebabkan oleh adanya beda potensial antara anoda dan katoda. Hal ini disebut dengan potensial sel atau E-sel. Jika potensial ini diukur dalam keadaan standar, yaitu suhu 25 derajat Celcius, tekanan 1 atm, dan konsentrasi 1 molar, maka potensial ini disebut dengan potensial sel standar atau E0 sel. Nilai potensial sel sama dengan selisih potensial kedua elektrode. Katode adalah elektrode yang memiliki nilai E0 lebih besar, sedangkan anode adalah elektrode yang memiliki nilai E0 lebih kecil. Sehingga dapat kita tulis potensial sel standar atau E0 sel adalah E0 sel sama dengan E0 katode dikurangi E0 anode. Jika E0 sel bernilai positif, maka reaksi tersebut adalah reaksi spontan. Potensial elektrode standar mengacu pada potensial reaksi reduksi. Dapat kita lihat direct voltanya. Jika semakin ke kiri, sifat reduktor semakin besar, cenderung mengalami oksidasi, dan E0 sel semakin kecil. Begitupun sebaliknya, jika semakin ke kanan, maka sifat reduktor semakin kecil, cenderung mengalami reduksi, dan E0 sel semakin besar. Oke, kita ke contoh soal. Diketahui dua elektrode sebagai berikut. Tentukan anode dan katode, tentukan E0 sel yang dihasilkan, tuliskan reaksi elektrode dan reaksi sel. Untuk penyelesaiannya, sebelumnya sudah kita bahas bahwa katode adalah elektrode yang memiliki E0 lebih besar dan anode adalah elektrode yang memiliki E0 lebih kecil. Sehingga dapat kita lihat bahwa katodenya adalah Cu dan anodenya adalah Zn. Kemudian tentukan E0 sel yang dihasilkan. Untuk mencari E0 sel, kita dapat menggunakan E0 sel katode dikurangi E0 sel anode, yaitu katodenya adalah 0,34 volt dikurangi negatif 0,76 volt, yaitu E0 anode. Sehingga didapat E0 sel sama dengan 1,1 volt. Kemudian tuliskan reaksi elektrode dan reaksi sel. Kita tulis ulang bahwa katodanya adalah Cu2+ ditambah 2E- menjadi Cu dengan E0 sama dengan plus 0,34 volt. Ini merupakan reaksi reduksi. Kemudian anode kita balik reaksinya karena mengalami oksidasi menjadi Zn menjadi Zn2+ ditambah 2E- dengan E0 sama dengan plus 0,76 volt. E0 ini terjadi dari minus menjadi positif. Ini adalah reaksi elektrode. Ketika kita jumlahkan, maka reaksi selnya adalah Cu2+ ditambah Zn menjadi Cu plus Zn2+ dengan E0 sama dengan plus 1,1 volt. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.